surga. Ya Bapa kami yang surga, Bapa yang kami kenal, dan kami sembah dan kami puji sepanjang hari di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami percaya pada pagi hari ini, Engkau yang memberkati kami, membawa kami masuk dalam persekutuan ibadah saat teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin, pada pagi hari ini. Pada pagi hari Jumat ini, tanggal 13 Agustus 2021, kami bersama dimanapun berada, tapi kami satukan hati dan pikiran kami. Kami sujud menyembah kepadamu ya Bapa dalam roh dan kebenaran. Berkati juga ibadah kami ini dengan internet yang lancar, hingga dari awal hingga akhir acara ini berlangsung dengan baik. Kami juga mau Tuhan, dan kerinduan kami untuk merenungkan dan membaca firman-Mu pagi hari ini. Berkati juga, sertai dengan hamba-Mu, dengan persekutuan Roh Kudus, dan berikan kepada hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pendeta Brahmana, agar memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, kebenaran firman-Mu, ya dan amin, kepada kami. Berilah kami telinga seorang murid, supaya kami mendengarkannya seperti murid-murid yang duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu, Pendeta Brahmana, dan kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami telah bersyukur di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Pendeta Brahmana dan Ibu Baik. Maya. Ya, Om Ram, silakan. Baik, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 17. Temanya mengenai kemah suci. Ayat 1, kemah suci itu harus kau buat dari 10 tenda dari linen halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dengan ada kerupnya. Buatlah buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Ayat yang kedua, panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Resti. 3, 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Marta. Ayat 4 ya. Iya. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. Ayat 5, 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tetap tepat berhadapan satu sama lain. Ayat 6, dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kain itu sehingga menjadi satu. Ayat yang ketujuh, juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. 8, panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang ke-11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Ya, ayat 10, haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua.
Ayat 11, haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Ayat yang ke-12, mengenai bagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. 13, sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. 14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Ayat 15, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Ayat 16, 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Ayat yang ke-17, tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Amin. Ya. Kita telah membaca ya Kitab Keluaran pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Sekarang waktunya selama 3 menit. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 menit kita akan merenungkan kembali ke-17 ayat ini. Setelah 3 menit, kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Jadi kita kembali lagi jam 5:16 ya. Dalam perenungan Bapak Ibu, minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk makin memaknai dan memahami firman Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara. Yes, sudah 3 menit kita merenungkannya. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Brahmana. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari pembacaan ini
Saya mendapat rema dari ayat yang ke-15. Bunyinya, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Jadi rema yang saya dapat di sini adalah kayu penaga bagi kemah suci. Nah, jika kita baca ayat ini sepintas lalu, seakan tidak ada sesuatu yang berarti yang kita dapatkan sebagai pasokan nutrisi rohani bagi diri kita. Ya. Namun jika kita berikan hati dan pikiran kita untuk diterangi Roh Kudus, maka rahasia yang terpendam di dalam setiap ayat dari perikop atau konteks ayat ini, maka ada limpahan nutrisi rohani yang kita bisa dapatkan dari sana untuk pertumbuhan rohani kita, termasuk ayat yang ke-15 ini. Nah, kayu penaga adalah sebuah pohon yang tidak tumbuh di sembarangan tempat. Ya. Kayu ini tumbuhnya di daerah padang pasir, namun dia suka tumbuh di daerah-daerah yang lembab. Ya. Nah, jika kita mendengar kata lembab, maka kita akan teringat kalau kita suka firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, maka kita akan mengingat ada bagian-bagian firman Tuhan yang menyinggung tentang hal itu. Yang pertama, di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 diungkapkan di sana demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begitu juga di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita akan seperti kayu penaga yang walaupun dia tumbuh di daerah padang gurun, namun dia suka di tempat yang lembab. Kenapa dia lembab? Karena walaupun kekeringan, namun ada batang air atau sumber air di bawahnya yang menyebabkan penguapan sehingga tanah itu menjadi lembab. Nah, jadi kalau orang yang suka dengan firman Tuhan dan merenungkan, kemudian yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan, maka dia seperti kayu penaga yang tumbuh di daerah padang pasir. Namun dia memilih tempat yang lembab karena ada sumber air di situ yang akan membuat dia tetap hijau, tetap tumbuh dengan baik. Gitu. Nah, kayu penaga ini punya keunikan-keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kayu-kayu lain. Ya, kayu penaga itu getahnya digunakan untuk menyamak atau menjadi bahan pengawet bagi kulit. Ya, selain itu kulit kayu penaga digunakan juga untuk pengobatan seperti disentri atau infeksi bakteri pada kulit. Ya, itu kulit kayu penaga itu. Serta digunakan sebagai stimulan dalam tubuh. Hebat kan kayu ini? Nah, kemudian getah kayu penaga juga digunakan untuk pengobatan diare misalnya, atau pendarahan. Ya, kalau orang luka terus terjadi pendarahan itu dipakai untuk mengentalkan darah sehingga tidak pendarahan terus. Ya, kemudian inflamasi juga
untuk mata ya, untuk mata. Kemudian penyakit usus. Jadi kalau ada yang mengalami penyakit di bagian ususnya, ini getah kayu penaga juga dipakai untuk mengobatinya. Kemudian rinitis ya, serta mencegah artritis atau bronkitis gitu ya. Itu getah kayu penaga ini sangat bermanfaat untuk pengobatan itu. Nah, kalau itu ada di Indonesia bagus ya. Tapi tidak ada di Indonesia. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, mengapa sih Tuhan memilih kayu penaga? Kenapa bukan jati gitu, atau kayu ulin gitu, kayu besi gitu kan, atau kayu meranti begitu? Tapi Tuhan memilih kayu penaga untuk membuat kemah suci. Ya. Karena kayu penaga ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki, banyak sekali keunggulan kayu penaga. Ya. Misalnya kayu penaga ini bisa tumbuh di daerah gersang. Ya. Kayu mungkin ada yang bawa bibitnya ke Indonesia daerah tropis, bisa kayaknya. Ya. Kemudian bisa tahan hidup dalam berbagai kondisi. Jadi mau banjir, mau panas terik, dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh. Ya. Pohonnya berduri sehingga tidak mudah untuk didekati gitu. Kalau menusuk itu lumayan sakit gitu. Ya. Kemudian kayu ini juga bisa dipakai untuk penghijauan di misalnya daerah-daerah tandus. Dipakai ya. Kemudian akarnya mampu menembus sampai jauh ke dalam tanah hingga menemukan sumber air. Nah, hebat kan itu. Kayak itu. Makanya dia bisa bertahan hidup. Coba tanam pohon lain, mati. Ya. Kemudian cepat tumbuh. Jadi tumbuhnya pengembang biakannya cepat sekali. Nah, ini untuk bisnis memang cepat. Ya. Nah, hutan untuk perusahaan misalnya, ya. Kemudian seratnya rapat, ya. Sehingga daya serap airnya sedikit. Gitu. Jadi sehingga apa? Mengalami susutnya itu mini sekali gitu. Kalau ada kayu yang kalau susut itu wow langsung bisa pecah cepat gitu kan. Nah, kayu ini tidak. Ya. Kemudian teksturnya keras sehingga mampu bertahan sampai 20 tahun ke atas. Makanya dipakai. Ya kalau cepat jabuk kan susah kita kan. Gitu. Kemudian mampu menahan lentur di atas 1.100 kg. Jadi kalau ada beban yang beratnya 1.000 kilo lebih, biarpun kalau kena tidak mudah patah, bisa dia tahan gitu. Ya. Susut kayunya sangat kecil sekali karena itu seratnya rapat tadi. Ya, seperti kayu ulin juga kan gitu. Kemudian daya retaknya sangat rendah, jadi tidak mudah pecah, tidak mudah rusak, tidak mudah patah gitu. Nah, kemudian apa? Seratnya lurus, terpadu, jadi dia lurus tapi rapat, jadi mudah ya. Sehingga apa? Mudah untuk dikerjakan, mudah dibentuk gitu. Nah, jadi kita melihat daripada keunggulan kayu penaga ini yang dipakai untuk membangun bait Allah. Nah, kita tahu bahwa kita adalah bait Allah, kemah suci. Maka kita harus memiliki elemen seperti kayu penaga yang berdiri tegak dalam hidup kita. Ya. Kita bisa hidup di daerah yang sulit sekalipun dengan iman kita. Kita bisa hidup bertahan di berbagai situasi dan kondisi apapun. Iman kita tidak goyah. Kemudian kita tidak mudah untuk
didekati oleh ajaran-ajaran palsu yang bisa mempengaruhi iman percaya kita atau ajaran-ajaran tahyul yang bisa menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bisa menjadi sesuatu yang berarti, yang menyejukkan, seperti kayu penaga yang bisa dipakai untuk penghijauan, mencegah kerusakan dalam hidup kita. Kita punya iman itu berakar sampai melekat kuat kepada sumber air, yaitu Yesus Kristus, sumber kehidupan. Kita berakar pada firman-Nya. Kita berakar dengan rohnya yang kudus. Kita menyatu. Sehingga dalam situasi apapun, kita tidak mengalami kekeringan hidup. Tapi kita seperti apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur pasal 1 dan kitab Yeremia pasal 17. Apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Kita akan menghasilkan buah-buah rohani dalam situasi kondisi apapun. Kalau ada elemen kayu penaga dalam diri kita sebagai bait Allah. Ya. Iman percaya kita, buah kita akan bertumbuh pesat menghasilkan buah yang lebat. Seperti kayu penaga yang cepat berkembang. Tidak stuck, tidak kerdil iman kita. Ya. Kita juga tidak mudah untuk menyerap hal-hal dari luar yang bukan dari Tuhan. Kita lebih banyak menyerap kebenaran firman Allah dari Tuhan sendiri ketimbang dari luar. Ya. Kita pun mampu menahan segala beban yang datang menimpa kita. Kita mampu untuk menahan. Kita mampu untuk memikulnya. Tidak mudah rusak, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dengan apapun juga. Kita tidak mudah ngambek gitu. Tidak mudah sakit hati dengan orang yang mengecewakan kita. Seperti kayu penaga yang mampu menahan beban sampai 1000, di atas 1000 kilogram. Padahal satu papan. Papan itu lebar apa sih papan? Hanya mili paling 2 senti. Gitu. Kemudian apa? Kita mampu bertahan di atas rata-rata. Seperti kayu penaga bisa bertahan sampai 20 tahun. Ada banyak orang belum sampai 20 tahun sudah KO. Udah bersungut-sungut, bahkan keluar dari kekristenan. Ya. Kita tidak mudah susut dengan persoalan hidup. Daya retak kita untuk rusak kekecewaan itu sangat minus. Apa sih dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sakit hati. Nggak usah jadi orang Kristen. Nggak usah jadi kemah sucinya Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang tidak mudah. Ya, retak. Daya kerusakan itu sangat rendah. Jadi walaupun saudara diterpa dengan berbagai macam persoalan hidup yang menyakitkan sekalipun, nggak mudah untuk rusak imannya. Kualitasnya tetap tinggi. Jalan kita harus lurus seperti seratnya kayu penaga itu lurus. Berpadu, menyatu dengan Tuhan. Jangan bengkak-bengkok imannya. Kita pun kalau jadi kemah suci dan ada elemen kayu penaga dalam diri kita, kita mudah dibentuk. Kita mudah diolah oleh Tuhan sesuai dengan harapan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan mimpinya Tuhan. Supaya kita menjadi Kristus kecil bersama Tuhan.
Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan harapkan kalau kita sebagai kemah suci, biarkanlah ada unsur kayu penaga yang ada di dalam diri kita bersama-sama dengan elemen-elemen lain seperti kain ungu, kain kirmisi, kulit, dan lain sebagainya. Bersatu padu satu dengan yang lain membentuk bait suci atau kemah suci yang sesuai dengan harapan Tuhan. Sehingga melalui bait suci ini nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga dunia ini melihat Kristus di dalam kita sebagai bait sucinya. Dan datang kepadanya. Menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Agar mereka pun diselamatkan. Nah, ini saudaraku, rema yang saya dapatkan dari bacaan firman Tuhan kita pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mendorong kita menjadi kemah-kemah sucinya Tuhan pada era ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, dan silahkan teman-teman ingin berbagi dari apa yang sudah kita baca, silahkan. Yes. Saatnya ya bagi Bapak Ibu, setelah kita tadi dengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya Pendeta Abraham Manaha, kembali kepada Bapak Ibu dan saudari yang mau membagikan remanya, silakan. Sebelum ke Bapak Ibu dan saudari, saya juga ada satu rema ya. Memang ini dimulai dari ayat 7. Seterusnya nanti berkaitan sampai ke ayat yang ke-14. Di mana kalau itu ada, haruslah dikatakan di situ juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap ya, atap kemah yang menudungi kemah suci itu. 11 tenda harus kau buat. Berarti ini ada tudung-tudungnya, ada penutupnya. Ini menggambarkan kemah suci itu tidak hanya melambangkan kehadiran, penyertaan saja, tapi juga ada hal yang lain yang lebih penting. Tidak hanya menghadirkan kemuliaan Allah Elohim, dan di mana umat juga dinanti-nantikan hidup kudus, karena mereka akan berlindung di bawah atau di dalam kemah itu kan mereka. Nah, di sini penudungnya ini sebenarnya melambangkan perlindungan, pelindung. Nah, jadi apa ini ya maknanya? Saya dapatkan rema seperti itu. Penudung, berarti penudung, di mana orang-orang akan mendapatkan tempat jika mereka menghadapi sesuatu, sehingga mereka harus berlindung atau bersembunyi, mereka ke sini posisinya. Jadi apakah Allah ini adalah benar-benar sebagai pelindung mereka? Nah, ini perlambangannya. Betapa berharganya jika ada orang-orang benar di sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Kan sayang, orang yang berlindung, orang yang benar, orang-orang benar, di mana mereka akan mencari tempat berlindung? Nah, di sini. Mereka akan datang ke kemah suci. Menjadi tempat persembunyian. Di dalam kehidupan sehari-hari, saya menemukan hal-hal seperti itu. Di manakah tempat yang paling membawa orang bisa bersekutu, datang ke hadirat Tuhan? Apa Tuhan? Apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini? Saya bersyukur kalau di saat teduh, setiap pagi sama WAFM bersama dengan We Are Former tadi ya, mengkaji, merenungkan firman Tuhan ini. Hati dan pikiran saya dan waktu saya itu merasakan terlindungi gitu. 1 jam, 60 menit. Saya benar-benar mempersiapkan hati saya. Saya dengar, ini benar-benar Elohim yang melindungi. Gitu. Dia tidak hanya hadir dengan kekudusannya, dia tidak hanya memperlihatkan dengan kemuliaannya, penyertaannya. Di hari ini, firman ini mengingatkan
Dialah Elohim yang Maha Pelindung, melindungi. Nah, jadi kalau ada sikap-sikap orang yang tadi kata Pak Pendeta juga ada ya, jangan hanya kepada orang-orang ini menganggap sikap kita jadi memudar gitu loh, seolah-olah karena mereka bersikap ini kita jadi mentalnya rendah atau mentalnya kurang gitu dari standar kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus pun adalah teladan yang baik. Yesus Kristus tetap mengatakan, kalau ada orang-orang yang membencimu, apakah saya harus membenci dia balik? Tidak. Malah musuh kan saya doain gitu kan. Pribadi-pribadi tahu ajaran Yesus, ajaran kasih. Itu Bapak Ibu. Saya yakin dengan begini adalah benar-benar Elohim itu, Allah yang Maha Kuasa itu, sungguh-sungguh melindungi umatnya. Per pribadi, dia datang. Apakah Tuhan datang dengan caranya bagaimana? Dia yang punya kehendak kan. Bisa saja beberapa orang dari kita mendapatkan mimpi. Bisa juga beberapa orang dari kita mendapatkan penjelasan. Tuhan itu seperti ini loh. Dia sebenarnya sudah secara tidak langsung melindungi Anda setiap hari. Tapi di situ saya percaya firman Tuhan ini makin meneguhkan. Dan terima kasih hambanya Pendeta Brahmana yang menjelaskan ulasan-ulasan tadi sehingga saya makin mengerti firman Tuhan ini. Itu rema dari saya. Silakan. Ya, bagi teman-teman, Bapak Ibu, saudari yang baru bergabung dengan kita, itu tadi pembacaan kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-26, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Judul perikopnya di LAI mengenai kemah suci. Shalom. Shalom. Saya akan membagikan pagi hari ini rema yang saya dapat dari Keluaran 26 ayat 1 sampai 17. Satu hal ketika saya membaca ini bahwa kemah suci itu dibuat dengan cetak biru yang dari Allah. Idenya, perinciannya, semuanya Allah yang mengatur dan memberitahukan. Nah, satu keyakinan saya hari ini bahwa jikalau ada produk baru, ciptaan baru, atau sesuatu yang baru, saya sangat mempercayai bahwa itu adalah hikmat dari Allah. Dan kita tahu bangsa Israel sampai saat ini, orang Yahudi sampai saat ini terkenal dengan orang yang sangat cerdas dan banyak sekali penemuan-penemuan baru, hadiah Nobel juga banyak sekali mereka dapatkan. Pastilah mereka satu bukti bahwa sampai saat ini Allah memberikan hikmat dan pengertian untuk bangsa Israel, orang-orang Yahudi, pilihan Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang baru. Dan itu adalah hikmat dari Tuhan. Kemudian itu yang saya dapatkan. Selanjutnya saya dapatkan dari ayat 1 di sini, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Kemudian di ayat yang ketiga, 5 tenda harus dirangkap menjadi 1, kemudian 5 tenda lagi menjadi 1. Membuat 10 tenda buatan ahli, saya sangat percaya bahwa itu tidak dilakukan oleh satu orang. Pasti ada beberapa ahli, tetapi Allah memberikan hikmat yang sama sehingga 10 tenda, masing-masing 5 itu dirangkai. Bahkan dibuatlah satu
11 tudung dari bulu domba, berbeda dari kain, tapi kainnya itu harus asalnya dari bulu domba, itu pun harus pas dan simetris. Di sini saya ingat bahwa gereja, yang disebut gereja itu bukan hanya gedung gereja, tetapi adalah tubuh Kristus, tetapi adalah kita pribadi demi pribadi. Nah, di sini saya mendapatkan pengajaran bahwa diri kita, marilah jadikan tubuh jiwa roh kita menjadi bagian dari kemah suci, dari gereja yang Tuhan buat. Karena itu, jadikan diri kita menjadi bahan yang indah, pilih yang akan dipilih oleh Allah untuk merangkai menjadi gereja yang dikehendaki Allah, menjadi gereja yang berkenan di hadapan Allah. Satu hal, kalau kita mau menjadi pribadi yang bisa menjadi gereja, menjadi bagian ornamen gereja Allah, adalah ketaatan. Ketaatan kita harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada pemimpin, kita harus taat kepada pendeta yang membimbing kita untuk kita menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Itu yang saya dapatkan. Jadi indah sekali pengajaran pagi hari ini mengenai bait suci. Mari saya mau menjadi bagian dari gereja yang akan dibentuk oleh Tuhan. Syarat pertama adalah taat terhadap pengaturan atau ajaran firman Allah yang di Alkitab. Karena dengan kita taat apa yang dikatakan firman Allah, maka kita bisa menjadi barang pilihan, barang yang indah yang akan pas ketika kita dimasukkan, dirangkai untuk menjadi satu gereja yang berkenan di hadapan Allah. Itu sih yang saya dapatkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada yang lain yang mau membagikan remanya. Ya. Halo, selamat pagi. Kita pagi Bu Resti. Kita membahas judul perikop ini mengenai kemah suci. Filosofi dari kemah suci itu adalah suatu tempat tinggal yang temporer, yang belum menetap, gitu. Jadi ini sebenarnya gambaran tubuh kita, yang kondisi sekarang ini, tubuh ini kalau dalam perjanjian baru itu belum diterima di dalam surga. Jadi kalau mau ke surga, tubuh ini harus dirubah, gitu. Nah itu jadi apa yang hendak digambarkan adalah para rasul itu dalam konteks perjanjian baru, para rasul itu sudah memberikan gambaran bahwa suatu saat kita akan berpindah dari tubuh yang temporer itu, diberikan Tuhan tubuh yang lebih baik, yang lebih sempurna, supaya kita layak tinggal bersama-sama dengan Tuhan dalam kekudusannya, gitu. Karena tubuh yang sekarang ini mewarisi sifat-sifat dosa dan kedagingan. Oleh karena itu gambarannya temporernya di situ. Nah, kita memang harus berusaha untuk mematikan sifat-sifat daging. Jadi itu memang
tugas kita untuk memelihara kekudusan di dalam Tuhan. Satu-satunya cara ya kita harus merapat kepada Tuhan, ikut patuh dengan apa yang dikatakan Tuhan gitu. Memang tenda ini luar biasa karena ini gambaran apa yang dilihat Musa di surga gitu. Jadi Tuhan mengatur segala sesuatu dengan detail, itu juga adalah sesuatu yang ciri yang hanya didapat di buku kita, di buku orang-orang Kristen dan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi di bukunya orang Yahudi di Perjanjian Lama, di bukunya orang Kristen di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, ini yang menarik, itu Tuhan membuka komunikasi kepada kita dan membuka jalan kepada kita, memberitahukan apa yang terjadi di surga dan wajib bagi kita untuk mengikutinya jika kita ingin selamat. Kemah ini adalah tempat pertemuan, jadi tubuh ini adalah menjadi rumah Tuhan, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Ini kan sering dibicarakan oleh Rasul Paulus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, gitu. Karena ini adalah rumah Tuhan, gitu loh. Itu sering kali dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, itulah kita harus belajar mengikuti apa yang prinsip-prinsip yang ada di dalam pembangunan kemah ini. Seperti Pak Pendeta bilang, ya kalau kayu penaga itu keras dan tegas, ya kerangka iman kita juga harus kita perkuat. Kerangka iman kita perkuat. Kalau perkakasnya itu dari satu bongkahan emas, tempat lilinya dari satu bongkahan emas. Satu bongkahan emas itu maksud Tuhan itu adalah tekad yang bulat, karena itu satu bongkah gitu loh. Sudah bertekad bulat gitu. Itu jangan dicampur-campur dengan bahan lain atau berkurang kualitasnya. Satu bongkah udah bulat lah gitu. Sudah bertekad lah ke arah situ. Itu untuk beriman kepada Tuhan dan setia sampai selesai. Itu bongkah, satu bongkah. Begitu. Jadi memang senang sekali ya saya minimal melihat bahwa Tuhan bicara itu detail sekali, itu bagus sekali gitu. Berikutnya adalah koreksi untuk terjemahan LAI. Ini satu pasal ini bikin saya pusing itu dulu waktu saya baca itu, karena ini kok ada lumba-lumba, ini kok disebut tenda. Jadi yang dimaksud tenda adalah kalau dalam membaca Alkitab itu, jika bisa bahasa lain, perbandingkan gitu loh. Jadi bahasa lain, misalnya bahasa Inggris itu, mereka mengartikan atau menerjemahkan dari bahasa aslinya apa gitu loh. Nah, ini bahasa dari LAI itu kan disebut tenda, tapi itu yang dimaksud adalah kain tirai. Kain linan itu dipakai sebagai tirai, itu adalah tenda, begitu diterjemahkan tenda. Lalu ada lumba-lumba, saya sampai kebingungan dulu itu lumba-lumba apa ya, karena lumba-lumba kan di laut, mereka itu kan di padang gurun, gimana bisa nangkep lumba-lumba ya, gitu loh. Ternyata lumba-lumba itu di bahasa Inggrisnya disebut badgers, atau yang kayak luwak begitu ya, kayak tikus besar yang ada di sungai yang membangun dam dari kayu-kayu, dari ranting-ranting itu. Di sini nggak ada, jadi memang sulit gitu loh, karena bukan hewan tropis yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi itu beberapa hal yang terjemahan itu membuat saya sulit mengerti. Ini bicara apa ya? Kok disebut kemah, disebut lumba-lumba? Karena kalau disebut kemah, saya udah kayak orang camping aja, dibikin di kemah-kemah kecil kayak buat pramuka gitu loh. Oh, ternyata tirai kalau bahasa Inggrisnya. Di bahasa LAI diartikan lumba-lumba, oh ternyata adalah badgers atau luwak gitu loh, sejenis luwak atau jadi semuanya binatang darat gitu loh. Dan itu menyulitkan buat saya untuk mengerti bila terjemahannya kurang pas gitu. Jadi saya belakangan diajarkan untuk melakukan perbandingan terjemahan, baru saya ngerti lewat terjemahan lain gitu. Jadi kalau saudara-saudara bisa punya beberapa terjemahan lain, silahkan diperiksa gitu. Sekian Pak. Silahkan teman-teman yang lain.
Ya, mungkin saya tambah dari koreksinya Pak Halim ya. Memang kita sebagai orang Kristen itu harus rajin untuk mencari sumber-sumber lain selain daripada light. Itulah sebabnya ada orang yang mengkultuskan terjemahan light itu juga salah. Itu salah. Karena mereka akan melihat terjemahan letterlek, kemudian dari letterlek itu mereka mencoba menafsir lagi. Sudah terjemahnya keliru, menafsir tambah lagi, ya makin jauh dari makna yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Sehingga apa? Orang mudah sesat kan, gitu. Nah, bukan berarti kita menyalahkan lain, tidak. Tapi sebagai orang Kristen memang harus rajin untuk mencari sumber agar kita benar-benar mengerti firman Tuhan itu dengan baik gitu loh. Karena memang kita harus akui bahwa teman-teman di lain juga kan manusia yang terbatas, ya, yang sehingga bisa menerjemahkan keliru. Memang saya pun sering mengadakan correction ya, karena ada kata-kata yang diterjemahkan kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat gitu. Sehingga apa? Dalam pemaknaan jadi bisa keliru. Salah satu contoh tadi seperti Bro Iri bilang tadi, itu loh. Nah, jadi sebagai orang Kristen, marilah kita jangan jadi orang yang pemalas, tetapi mari kita mencari berbagai sumber yang kita bandingkan dengan bahasa aslinya. Ada terjemahan-terjemahan kalau saudara baca terjemahan-terjemahan bahasa daerah, ada dari bahasa daerah itu yang lebih tepat daripada bahasa Indonesia, gitu. Saya pernah baca dari terjemahan Batak, kemudian terjemahan istri saya bahasa Melayu Serawai. Itu ada kata-kata yang lebih tepat dengan bahasa Ibraninya. Nah, itulah pentingnya kita rajin mencari dari sumber-sumber terjemahan lain untuk melihat keotentikan daripada maksud firman itu, sehingga kita dapatkan benar-benar maksudnya gitu. Mungkin itu sih dari tambahan dari saya. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. saya mau membagi apa yang saya dapatkan hari ini. Jadi perjanjian lama itu adalah proyeksi dari proyeksi yang akan digenapi di perjanjian baru. Jadi peristiwa tentang pembangunan bait Allah yang seperti yang Allah beritakan itu di perjanjian baru itu jelas kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa bait Allah dan roh Allah di dalam kamu? Jika orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Artinya apa? Bahwa kita ini sebagai bait Allah. Jadi kita ini sebagai bait Allah. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kita sebagai bait Allah. Allah ada berarti kita harus bisa jadi kita hidup kita harus intinya menggambarkan apa yang menjadi maksud Tuhan kenapa Tuhan harus Yesus berfirman itu dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk jadi saluran kasih, untuk menyatakan Kristen itu sebenarnya bukan sekedar agama, tapi Kristen adalah rekonsiliasi antara pencipta dengan manusia. Karena dengan manusia itu, kekuatan manusia tidak akan mungkin bisa mencapai mengenal Allah dengan sungguh-sungguh juga selamat. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita butuh penebusan dari Tuhan. Nah, dari bait Allah itu kan ada kalau bercanda kan ada spek-speknya. Wah, kamu harus ini. Nah, sebagai orang percaya, kita mengasihi bukan karena kita harus mengasihi, karena kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kita mengasihi. Kita hidup sungguh-sungguh di dalam masuk dalam belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan. Karena seperti
maksudnya buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri. Nah, itu kita harus tetap kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan bukan karena kita sudah merasakan apa yang Tuhan sudah menebus kita, dan itu harus kita wujudkan supaya mereka bisa melihat kasih Kristus. Itu yang menurut saya bagian pertama. Yang kedua masalah ini terjemahan Alkitab seperti gini. LAI memang bahasa itu memang terbatas karena ada bahasa-bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Kalau makanya kita bilang kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segala akal budimu. Artinya apa? Kita harus juga mencari. Benar tadi Pak Pendeta bilang kan, harus mencari apa maknanya. Karena LAI itu menerjemahkan ada dua, menerjemahkan secara literal sama menerjemahkan secara tafsir. Nah, kita bisa sebenarnya sekarang ini kita di zaman internet kita bisa download kok. Kita bisa download Alkitab, kita bisa download, kita bisa bandingkan terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Inggris. Lebih baik lagi kita belajar bahasa aslinya. Dan di internet banyak sekali sumber-sumber kayak misalnya Bible Hub, atau kita bisa lihat bahasa aslinya apa, terjemahannya apa, kita bisa translate. Seperti itu, jadi kita bisa maksudnya, ternyata maksud ini, karena memang ada beberapa bahasa yang benar tadi bilang tidak bisa, agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kayak contoh Yohanes, makanya mana belalang dan madu hutan. Maksudnya belalang itu apa? Ternyata belalang bukan belalang sih, kayak tumbuhan sebenarnya. Cuman kalau mau diterjemahkan susah kan, agak susah kan diterjemahkan. Gitu. Tapi memang ya itu pentingnya kita belajar untuk mendalami, dan sekarang ini zamannya lebih gampang karena kita punya internet. Kita tinggal Google aja, maksudnya apa sih? Maksudnya ini apa sih? Kalau saya seperti karena gini, kita kalau untuk belajar Alkitab sebaiknya kita juga harus belajar budayanya, kan ada banyak buku-buku ya tentang Israel, tentang budaya, tentang budaya sama tentang kayak budaya sama bahasa. Karena yang seperti tadi Bapak tadi bilang ya, tenda. Karena menurut kita kan tenda bayangan kita kan tenda di Indonesia, padahal di sana kain sama itu ya itu disebut tenda. Seperti itu. Terus misalnya gembala di padang menjaga domba-dombanya. Menjaga domba-dombanya itu bayangannya kalau di sana sama seperti ini. Kalau kandang itu sama seperti yang di sini. Kandang pakai kandang itu pakai jerami. Kalau di sana pakai batu-batu. Jadi kandangnya berbeda. Nah, itu sebenarnya ada banyak sih buku-buku yang tentang budaya sejarah itu bisa kita baca supaya kita bisa juga ngerti. Oh, ternyata maksudnya kandang itu sama-sama kandang tapi beda bentuknya sama di sini. Supaya kita bisa ngerti. Oh, maksudnya seperti itu. Jadi kita hidup sebenarnya sekarang di zaman internet sangat kita bisa cari resource lebih banyak. Sementara itu ya. Ya. Nanti lebih panjang lebarnya. Ya, mungkin itu sebentar ya. Itu sementara itu ya. Terima kasih. Karena kita udah di jam 06.00. Kita tutup dulu ya. Kita akan berdoa. Nanti Pak Pret ya bawa doa firman, lalu nanti kita terima berkat Tuhan melalui hambanya Pendeta Brahmana. Boleh kami mintakan kesediaan Pak Pret untuk menutup dengan doa. Oke. Bapa Maha Kudus yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus Allah hidup. Terima kasih Tuhan atas pertemuan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, boleh menjadi pegangan, boleh jadi rema, boleh jadi kehidupan kami sehari-hari, dan boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh jadi berkat, boleh menjadi saluan-Mu Tuhan, di mana Kristus Yesus boleh dikenal, orang-orang boleh diselamatkan Tuhan. Semakin hari Tuhan, Bapakan hikmat-Mu, tambah pengertian Tuhan untuk kami lebih sungguh-sungguh mengenal firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan jadikan kami Tuhan, jadikan kami baik suci Tuhan, jadikan kami Injil kelima, Injil yang benar-benar menceritakan
bahwa Yesus Kristus Haleluya. jalan keselamatan kehidupan. Dan dia beri lewat nama hanya bernama percaya orang diselamatkan. Orang-orang beri dilupakan hidupnya. Orang-orang beri orang menjadi apa? Biar hidup kami Tuhan, setiap kami Tuhan beri menjadi berkat Tuhan bagi sekalian kami. Kami serahkan hidup bagi masing-masing dalam tangan-Mu. Setiap kami hadir di sini, biar Kau Roh Kudus terus bekerja. Tahu setiap apa yang kami hadapi, hubungan apa yang kami Kau pada berjalan bersama kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bimbingan sukacita penghiburan Roh Kudus, turun dan melindungi engkau, memberkati hidupmu sepanjang hari ini. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Amin. semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Akhirnya Agus bangun juga. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Oke, Terima kasih buat host. Tadi dibangunin Kodek ya. Nggak kedengeran. Bangun sendiri. Bu Maya masih rekod ya? Oh, maaf. Tutup dulu dong. Ya.